mutlak itu cuma Allah. Itu nggak pernah salah. Tapi kalau kita ini bisa salah, maka karena kita merasa ini benar, tapi mungkin ada kesalahan, orang lain salah loh kita, tapi mungkin ada kebenaran. Soalan politik juga pemecah. Iya, iya. Politik itu sejatinya bagus, tapi ternyata hari ini justru politik bisa memecah juga. Itu kan cuma sunnah. Iya, Kenapa kita merusak hubungan persaudaraan demi sesuatu yang sebetulnya tidak wajib? Jalan-jalan boleh berbeda kita, tapi tujuan kita sama. Ke depan yang pasti yang harus selalu kita kedepankan itu utamakan ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Taufik Hidayat. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan podcast kita dengan episode ke-12. Tentunya dengan beberapa podcast yang lalu kita berharap semuanya menjadikan hikmah buat kita semua dan menjadikan bekal ilmu untuk kita umat. Tentunya sebagai dakwah. Demikian. Hari ini kita akan kembali dengan podcast Obrol Salam. Baik, tidak memperpanjang waktu, hari ini kita kedatangan seseorang yang semoga mudah-mudahan Allah muliakan tentunya, dan selalu beliau diberikan rahmat dan kesehatan, dan tentu tidak asing bagi kita semua. Yaitu hari ini, saya sebutkan ya, beliau adalah seorang ustadz, seorang boleh dikatakan seorang penghulu, seorang ulama lah boleh dikatakan, tentunya juga beliau seorang cendekiawan. Baik, langsung saja saya perkenalkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya panggil Pak Ustadz saja, lebih singkat, lebih mudah. Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan Pak Ustadz Husaini Sahlan, Sarjana Hukum Islam, dan tentunya beliau saat ini sedang menempuh dan sedang dipromosikan untuk menjadi seorang doktor di bidang syariah. Demikian Ustadz ya? Insya Allah, insya Allah. Oke, baik Pak Ustadz. Alhamdulillah kita tidak berpanjang lebar lagi. Kita sangat menanti apa yang akan beliau sampaikan hari ini kepada kita semua. Tentunya dari sisi beliau seorang pendakwah, seorang cendekiawan, tentunya bagi juga seorang yang menjadi panutan di masyarakat, bagi umat Islam. Baik, langsung Pak Ustadz, apakah ulun mau ceritakan langsung ini Pak Ustadz, atau Pak Ustadz mau sampaikan sendiri nih kepada pemirsa kita tentang kegiatan apa Pak Ustadz selama ini yang sedang dilaksanakan atau sedang dijalani? Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'du. Yang ulun muliakan, alhamdulillah, kanda ulun Masya Allah, Ustadz ya, Masya Allah, Taufik Hidayat, amin. Amin. Sekilas sebetulnya nggak terlalu banyak sih Pak Taufik. Pertama, ulun adalah Husaini Sahlan. Iya. Sebetulnya biasa aja ya. Titel itu hanya sekedar polesan, apa istilahnya, luaran aja. Bonus di dunia Pak Ustadz ya. Iya, sejatinya bukan apa-apa. Iya. Yang iyanya kan sebetulnya adalah menjalankan, mengaplikasikannya. Justru sebetulnya Pak Taufik itu beban. Ketika kita menyandang nih, misalnya dari awal sarjana hukum Islam, kemudian magister hukum, kemudian dokter hukum Islam, itu beban. Sampai berderet 12 ya Ustaz. Beban itu ya. Jadi kan kadang-kadang saya kan kadang-kadang di apa ya, kalau kita di Indonesia ini kan kebanyakan semua titel ditulis. Iya. SHI, MHI, dokter. Padahal kalau di luar sana, kalau di S2, S1-nya hilang udah. Iya betul. Langsung MH. Kenapa? Karena S2 pas S1. Iya betul. Tapi yang jelas gimana pun di sisi lain juga itu adalah sebuah nilai yang patut kita jaga. Artinya ketika kita menyandang titel, menyandang gelar, kita jaga nih. Betul. Maka pastinya juga selalu belajar. Masya Jadi Allah. tidak hanya sekedar belajar di apa namanya, tidak hanya belajar di kampus di mana-mana, di semua tempat. Termasuk podcast ini belajar juga dengan Pak Taufik kan. Alhamdulillah, gitu. makasih banyak Pak Ustadz ya. Jadi kira-kira sekarang apa nih kegiatan Ustadz selain berdakwah tentunya ya, seorang mengajar juga tentunya. Masih dakwah masih jalan, kemudian ada tambahan, insya Allah juga dosen luar biasa di UIN Antasari di Fakultas Syariah.
aktif juga sekarang ya dengan adanya kegiatan di TPRI beliau. Iya, alhamdulillah. Iya tentunya. Apa namanya, pengasuh khusus rumah tangga. Iya. Produsernya ya. Iya, khusus. Iya. Mungkin ada tambahan lagi nanti nih. Oh, Masya Allah. Ada tambahan lagi khusus, tapi masih dirancang. Kemarin itu kan rencana 1 jam bersama Ustaz Husaini Sahlan. Itu rencana oleh kepala. Ini kan stasiun, apakah? Tapi itu terlalu ini, saya lihat terlalu apa? Nanti mau saya bilang ganti aja judulnya. Terlalu fokus ya. Yang kedua hari yang berkah juga. Alhamdulillah. Kemudian rencana banyak sih. Dan yang pasti yang paling utama adalah pernikahan. Karena penghulu. Itu penting. Jadi kalau pemirsa mau nikah, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Tapi tetap melalui KUA. Akan tetap harus dilakukan. Jadi dia saat ini juga aktif penghulu siaran-siaran dakwah melalui TPRI, tentunya dengan kegiatan dengan ibu-ibu, beliau ya. Ada produksi sendiri di TPRI kita Banjarmasin. Baik, yang terpenting hari ini kita adakan kupas tuntas berkaitan dengan tema kita hari ini. Kira-kira tema yang kita angkat hari ini apa ya Pak Ustadz ya? Yang krusial sekali di kalangan umat Islam dan tentu itu menjadi sebagai fokus kita seharusnya sebagai. Iya betul. Jadi gini, kalau kemarin kita ngomong gini kan, ukhuwah. Kita begini kan melihat apa ya? Islam itu sejatinya awal-awal Nabi membangun pertama itu adalah bagaimana beliau membangun ukhuwah. Karena tidak akan pernah kita itu bisa menjadi besar kalau ukhuwah kita retak. Kalau persaudaraan kita itu terkotak-kotak, maka akan jadi besar ketika kita berjalan bersama, bersatu, seiring. Berbeda hal yang wajar. Pasti. Ya, hal yang pasti ya, perbedaan itu ya. Di makanan itu nggak akan enak kalau nggak ada garamnya, nggak ada gulanya, nggak ada apa namanya cabenya, nggak enak. Manusia pun juga. Kalau semua kepala, kita lewat di mall, lihat kepala semua, takut kita. Masih ada telinga, ada hidung, ada mata, kan, ada tangan, ada kaki. Harus berbeda. Atau mirip misalnya wajah, mirip, semua sama. Wah, bingung juga Ustaz, mana istri kita ya, mana suaminya. Kan? Jadi memang harus beda dan memang diciptakan untuk berbeda. Iya. Dan kita itu memang diciptakan dari pasangan, kemudian kita hidup bersuku-suku. Syu'uban wa qabail, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Saling dita'aruf, saling mengenal, menolong, membantu. Itulah fungsinya perbedaan. Masya Allah. Ada yang kaya, kan gak mungkin semua kaya. Ada yang miskin juga, tapi yang kaya bantu yang miskin. Ya. Baik, Pak Ustadz, ini menarik sekali ya. Kita mulai titik ukhuwah ini mulailah dari perbedaan. Iya. Dan sebenarnya perbedaan itu bukan satu masalah pokok ya Pak Ustadz ya, dalam memperkuat ukhuwah ya Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, kalau kita kan di masa Rasulullah itu kan sudah, ya kita kembali ke makna dari ukhuwah itu sendiri Pak Ustadz tentunya ya. Jadi ukhuwah itu kan sudah berarti persaudaraan ya. Persaudaraan. Nah selama ini kan kita mengamati mungkin sejak zaman Rasulullah, apakah pada zaman Rasulullah ukhuwah ini sudah ada Pak Ustadz? Dan itu sudah ditanamkan oleh Rasulullah saat itu. Jadi begini, ukhuwah itu kan persaudaraan. Iya. Dulu zaman Rasulullah itu masing-masing kaum, masing-masing suku, masing-masing mereka itu istilahnya lebih kuat asabiyah. Asabiyah itu hubungan kesukuan, kedekatan. Iya. Nah, yang ketika Nabi datang ke Madinah membawa kaum muhajirin, kaum yang berhijrah dengan semua yang ada di Makkah. Ketemu di Madinah, Mas Yasrib kan. Nah, kemudian mereka dipersatukan, dipersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum muhajirin. Dan indah sebetulnya persaudaraan itu. Masya Allah. Saling tolong mereka. Karena tugas kita ya saling menolong. Tidak ada yang menolak bahwa saling tolong itu baik, pasti. Iya. Itu semua agama pasti sepakat itu. Pasti ya Ustadz ya. Sepakat. Jadi dasarnya ukhuwah tadi adalah persaudaraan. Persaudaraan. Nah kita juga melihat dan mengamati Pak Ustadz. Dalam konteks sejarah itu kan, ukhuwah tadi ternyata tidak semulus yang seperti kita bayangkan Pak Ustadz. Bahkan barangkali di zaman sahabat kan ya, setelah mungkin Rasulullah tiada, akhirnya yang timbul ini. Perpecahan, pembelahan. Sebenarnya penyebab utamanya apa ya Ustadz kira-kira Ustadz? Jadi ukhuwah itu rusak
penyebab hancurnya ukhuwah kita, pertama karena ego, keakuan, kemudian karena kekuasaan, karena persoalan apa namanya harta dunia semua. Jadi yang merusak ukhuwah kita adalah dunia ini. Dimanapun sebetulnya kalau sudah kita memandang pada materi, pada dunia, pada kekuasaan, semua pasti akan rusak. Nah di zaman Nabi itu semasa Nabi hidup nyaman, enak, ukhuwah kita berjalan. Tapi sepeninggal Nabi mulai muncul istilahnya merebut kekuasaan. Khalifah yang 4 masih aman, khalifah pertama, kedua. Di khalifah yang ketiga mulai ada retak. Pada masa Utsman bin Affan. Ini persoalannya kan persoalan sama tadi, inginkan kekuasaan. Jadi munculnya nepotisme, munculnya ya macam-macam. Ya kita terlepas dari persoalan yang lain, tapi sekali lagi persoalan politik juga pemecah. Politik itu sejatinya bagus, tapi ternyata hari ini justru politik bisa memecah juga. Kita merasakannya jangan beda pilihan. Sudah itu bisa justru betul sekali Ustaz. Itu menantu justru mertua kan, bisa jadi Ustaz. Benar Sekali, itu fakta memang Ustaz yang kita lihat kan. Beda apa ya, macam-macam, beda warna baju ya bisa, ini beda mazhab juga bisa jadi. Nah inilah Pak Ustadz ya, kalau tadi kita bicara ukhuwah, ternyata tadi landasan dasar penyebab retaknya ukhuwah itu salah satu adalah masalah perbedaan gitu Ustadz ya. Kan sebenarnya perbedaan ini kan sudah diciptakan Allah ya, memang berbeda. Iya betul. Islam kalau itu konsepnya Allah berbeda ya, ya. Kalau Allah mau menjadikan kalian satu umat dan wahidah, satu umat bisa. Tapi kenapa tidak? Karena di sana ada hikmah. Betul. Jadi memang ini sudah menjadi fitrahnya kita untuk berbeda. Iya. Nah, orang atau kita umat ini barangkali belum menyadari Ustadz, ternyata perbedaan itu bukan sesuatu yang mengerikan ya Ustadz ya. Bukan sesuatu yang malah menjadi kita bertindak tidak bagus, tidak baik. Nah, sekarang caranya bagaimana nih Ustadz agar umat ini memahami perbedaan itu sebagai sebuah apa tadi, kalau kita Islam rahmatan lil alamin Ustadz ya. Nah, konsep itu tadi kira-kira Ustadz, kira-kira cara bagaimana ya supaya bisa kita mendapatkan pemahaman yang sama bagaimana? Iya, kalau saya sih yang pertama niat dulu kan. Tanamkan niat kita dulu, luruskan niat dulu lillahi ta'ala. Ketika kita bekerja, berbuat, beramal, beribadah karena Allah Ta'ala. Bukan karena paham, bukan karena agama, bukan karena mazhab, tapi memang karena Allah Ta'ala. Mazhab itu kan jalan boleh berbeda kita, tapi tujuan kita sama. Niat kita adalah tujuan itu. Nah, apakah kemudian karena kita berbeda jalan? Yang jelas gini, saya misalnya rumah di Teluk Dalam, Taufik rumah di Sultan Adam sini, mau menuju, taruhlah misalnya saya Bilal Muhtadin misalnya, ya, atau manalah masjid besar kita kan tuh. Nah, saya berangkat mulai Jalan Sutoyo S, Pak Taufik bisa jadi mulai Sultan Adam lewat Es Parman. Tujuannya sama. Apakah kemudian saya marah sama Pak Taufik, kenapa jalan Es Parman? Harus jalan Sultan Adam sampai Dalam. Pak Taufik juga salah, jalan Sultan, harusnya jalan Sultan Adam. Nah, kalau kita sama-sama paham tujuan kita sama, cuman jalan berbeda, maka di situ apa? Udah kita, kalaupun misalnya berbeda juga, sangat berbeda dan mungkin ada kesalahan juga jalan, udah kita kenapa nggak memaafkan saja orang yang salah atau mendoakan sesama kita. Kalau misalkan salah jalan, ternyata Pak Taufik memilih jalannya beda, akhirnya salah, sasar. Mungkin karena Google Maps-nya mungkin yang ini kan ini. Nah di situ bisa aja kita kasih tahu, tapi dengan cara yang santun. Kesalahan teman kita dalam ini, kenapa nggak santun sih ngomongnya misalnya. Nabi di masjid ada yang kencing di masjid, mau dipukulin. Nabi itu santun banget, jangan dipukulin gitu. Dia nggak tahu, udah maafin, biarkan aja pemahaman. Nggak usah kita marah sama orang. Nah ini yang mungkin pengendalian juga kedua. Pengendalian. Jadi mungkin salah satunya juga merasa diri paling benar itu. Ini merasa paling benar. Pokoknya punya saya paling benar. Dia cuma melihat satu sisi Pak Taufik. Kita berdebat misalnya apa ya?
buku ya, atau ini ya apa namanya, saya bilang ini buku misalnya tulisan ini, kita lihat dari sini, Pak Taufik lihat dari sini, nggak akan pernah ketemu, hanya akan ketemu kalau kita coba putar. Oh betul, ternyata iya. Apa yang dilihat satu orangnya bisa dilihat juga oleh yang lain. Iya. Jadi kita jangan langsung vonis, tapi kita periksa dulu. Karena boleh jadi apa yang kita pandang, kita cuma memandang dari satu sisi, dia pandang dari sisi yang lain, nggak akan ketemu. Padahal sisi yang sebetulnya berbalik bertolak cuman muka belakang. Coba kita putar, oh ternyata benar. Iya. Jadi ini lebih juga kepada cara pandang ya Ustaz ya. Iya. Jadi sisi mana kita mau memandang sesuatu itu berbeda atau ada sesuatu yang dipersamakan gitu. Betul. Iya. Nah ini menarik juga Pak Ustaz. Jadi kita tadi dengan niat tadi sudah artinya satu tujuan. Artinya kalau orang tadi Pak Ustaz sampaikan kan itu kita gambaran tadi ya. Menganalogikan sama-sama tujuan satu titik tempat. Iya. Ternyata jalannya berbeda. Nah yang kadang-kadang juga jadi persoalan begini Pak Ustaz. Si orang yang tadi melaksanakan satu arah tadi, dia tadi merasa paling benar Pak Ustaz. Padahal kita kan barangkali ini yang satu tadi menyatakan kamu sebaiknya jalan sini saja. Tapi karena dia ketidaktahuan, dia tidak memiliki ilmu, akhirnya walaupun jalan yang ditempuh tadi bagus menurut tadi lawan atau mungkin rekannya, ya sudah. Itu yang tadi misal benar. Udah saya jalan sini saja, padahal ada jalan yang bagus. Apakah masalah ilmu juga Ustaz? Iya, mungkin karena ketidaktahuan. Dia taunya cuman ini doang. Dia taunya cuman jalan ini. Padahal masih ada jalan yang lain. Tembus misalnya, masih ada jalan yang lain. Nah, di situ kita perlunya juga untuk ngaji, belajar juga. Kenapa? Dengan banyak kita paham, dengan banyak pengetahuan kita akan sedikit menyalahkan. Semakin sedikit kita pengetahuan, semakin banyak menyalahkan. Betul. Jadi yang suka menyalahkan itu karena dia nggak punya pengetahuan banyak. Iya. Itu fakta Pak Ustaz. Iya, kalau dia tahu banyak, dia tidak akan mungkin menyalahkan jalan orang lain. Dan kalaupun juga misalnya berbeda juga kita ngotot bahwa punya. Memang kalau kita merasa ini benar, kita pegang yakin ini benar. Tapi tanpa harus menyalahkan. Artinya apa? Artinya punya saya ini benar. Tapi ini kan paham kita. Paham itu masih relatif. Bisa benar bisa salah. Yang mutlak itu cuma Allah. Itu nggak pernah salah. Tapi kalau kita ini bisa salah. Maka karena kita merasa ini benar, tapi mungkin ada kesalahan, orang lain salah loh kita, tapi mungkin ada kebenaran. Kita nyalahin orang lain, tapi mungkin di sana ada kebenaran. Kita benar, tapi mungkin juga ada kesalahan. Nah kalau itu yang kita pahami, insya Allah kita tidak akan pandang orang lain rendah. Oh dia salah nih, tapi siapa tahu dia ada benarnya. Aku ini benar, tapi mungkin juga ada salahku. Nggak akan kita bertengkar. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, bukan karena apa yang didapatkan atau diperoleh dari pengetahuan, tapi mengenai konsepnya, kembali ke konsep dasar tadi Ustaz ya. Persaudaraan tadi ya. Iya, yang utama itu sebetulnya persaudaraannya, itu yang wajib. Sementara misalnya persoalan beda paham hal-hal yang sepele, hal-hal itu sunnah tidak wajib. Itu kan cuma sunnah. Kenapa kita merusak hubungan persaudaraan demi sesuatu yang sebetulnya tidak wajib? Karena masing-masing ada pertanggungjawabannya. Nanti kalau dia melaksanakan sesuai sunnah, dia dapat nilainya sesuai dengan sunnah itu ya Ustaz ya. Yang jelas kan setiap kita akan ditanya wala taqafu ma laisa laka bi'ilm. Jadi akan ditanya sesuai dengan apa ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Ini telinga, mata, hati akan ditanya. Itu masing-masing. Ya betul sekali Pak Ustaz. Nah ini Pak Ustaz, kita tadi kan membicarakan secara gambaran ya ukhuwah. Nah sekarang kita mendapatkan langsung nih di masyarakat kita sendiri. Kita banyak mengamati masyarakat kita banyak yang miskin. Oke lah, kita tidak terlalu jauh dulu ke saudara-saudara kita yang di Gaza. Barangkali itu juga patut dan layak wajib kita perhatikan. Nah, di sekitar kita saja Pak Ustaz. Ini ada yang si kaya, ada miskin, ada yang hari ini makannya kenyang 3 kali sehari minimal, ternyata di sebelahnya ada yang tidak makan sama sekali. Nah, apakah konsep ukhuwah juga itu sampai ke sana Ustaz? Iya. Kita ibarat satu tubuh kan. Kalau tubuh yang lain sakit, tangan lah atau apa yang sakit, maka demam semua. Kita merasakan sakit. Ada saudara kita yang miskin.
kok masih banyak yang kadang-kadang joget-joget, ketawa-ketawa, gembira dengan ini, kadang-kadang makan di mana, di posting, dikirim di medsos dan sebagainya. Sementara ada orang yang susah makannya. Nah, mestinya kalau saudara atau ukhuwah itu akan membangkitkan perasaan ibah, paling enggak ibah. Dan di situ kemudian konsepnya di Islam, kalau ada yang miskin kita kayak bantu yang miskin, itulah konsep zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya untuk si miskin, bukan dari si miskin untuk yang kaya, kan beda. Kan banyak, kalau hari ini kan banyak si miskin diambilin juga untuk yang kaya. Tapi itu bukan zakat sih. Kalau zakat itu ya diambil dari yang kaya untuk si miskin, itu zakat. Mohon maaf, pajak ya. Itu Pak Taufik. Ya, kita saya disclaimer sedikit ya, artinya pajak itu juga merupakan sebuah aturan yang memang kita harus taati. Itu berbeda mungkin namanya dengan zaman-zaman Rasulullah, zaman Khalifahan. Mungkin nama yang berbeda, tetap pajak atau pungutan itu dipungut dari orang-orang kaya dulu. Orang kaya untuk yang miskin. Iya, tapi itu dinamakan zakat ya. Nah. Iya. Saya sih sebetulnya tidak mengkritisi terlalu jauh. Bagi saya itu hal yang, karena masing-masing punya sistem ya. Sistem ya, tapi betul. Jangan sampai semua habis. Habis-habisan kan, sampai yang miskin ikut-ikutan. Tapi fokus kita berkaitan dengan ukhuwah persaudaraan tadi. Jadi yang sebenarnya kalau kita yang namanya sudah kita menjalankan sunnah puasa saja, itu sudah, kalau niatnya tadi kita bagaimana merasakan saudara kita tidak makan, itu juga sudah dalam bentuk ukhuwah, Ustaz ya. Iya. Luar biasa luas sekali nih Pak Ustaz ukhuwah nih. Iya. Zakat juga berkaitan dengan ukhuwah. Iya. Dan di ukhuwah kita tidak memandang suku, bangsa, budaya, warna kulit, sama semua saudara. Sama ya. Itu terlihat gambaran dalam sholat itu jelas. Jadi satu kesatuan, mau dia hitam, mau dia putih kulitnya, atau dia bangsa Eropa, atau bangsa Afrika, atau bangsa Asia, atau bangsa Arab, sama, saudara kita semua. Ya. Nah, ini menarik lagi Pak Ustadz. Ulun tuh membaca atau mendengar atau literasi beberapa literatur ya. Selain ukhuwah Islamiyah tadi kan, persaudaraan Islam ya. Di situ juga ada konsep ukhuwah, apa ya namanya, ukhuwah insaniyah gitu. Insaniyah. Nah ini gimana Pak Ustadz? Boleh secara kemanusiaan? Iya. Betul. Kita juga secara kemanusiaan juga, nah itu lebih luas lagi secara kemanusiaan. Tidak memandang agama, bahkan. Agama malah ya? Tidak sampai apa istilahnya, ketika ada saudara sesama manusia kita memerlukan pertolongan, sekalipun dia bukan muslim, bantu. Masya Allah. Sampai ke sana Nabi mencontohkan. Jadi artinya konsep ukhuwah Islam ini tidak bisa dipungkiri, itu sebagai sebuah konsep yang sudah sangat universal ya. Kan Allah yang memerintahkan ya. Iya. Bukan sekedar contoh yang dengan Nabi gitu, Rasulullah SAW. Nah Ustadz, hari ini kita tadi seperti yang sampaikan tadi kan mengenai bagaimana konsep ukhuwah tadi sudah terjabarkan walaupun tidak kita detail tentunya karena waktu. Nah ulun ingin mengupas sedikit nih mengenai ukhuwah kita yang sering banyak kali kita tangkap di lingkungan kita Ustadz. Tentunya ini tidak bermaksud untuk mengkritisi bagian mana yang salah atau benar. Ini contoh Ustaz. Di antara kita ini kan banyak masjid yang berdiri di lingkungan kita ini. Tapi kadang-kadang nih, mohon maaf, ulun sendiri barangkali merasa nyaman dengan masjid ini nih. Ya kan? Apakah itu juga sudah bagian, misalkan ulun nih kadang nyaman di sini, sudah nyaman di sini, akhirnya kadang mau ke masjid-masjid yang lain. Niatnya tadi itu berbeda nih tata cara, misalkan contoh nih Ustaz. Apakah itu juga akan sesuatu membuat gejala sesuatu yang akan sedikit menggerogoti ukhuwah kita Ustaz? Iya, kalau sekedar hanya karena nyaman di masjid ini, tapi bukan berarti kita kemudian di lain enggak suka. Yang penting gini, yang tidak dibolehkan ketika kita tidak menyukai satu masjid hanya karena perbedaan paham. Itu nggak boleh. Nah, saya nyaman di sini karena di sini dekat rumah, lebih enak kan ini segala macam. Dingin misalnya. Kemudian di sini sholatnya lebih rapi, lebih kita merasakan rapi, khusyuk dengan imam yang bagus. Kan? Karena imam itu pengaruh juga. Pengaruh ya, Ustaz. Iya, imamnya enak didengarkan, bacaannya bagus misalnya. Kemudian lingkungan kita setelah selesai ada berdiskusi. Sedangkan di sana mungkin kita nggak
pertama agak jauh juga. Kemudian di sana itu istilahnya agak jauh, kemudian kita nggak terlalu banyak kenal sehingga susah kita berdiskusi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Kalau hanya karena itu nggak masalah. Kalau hanya karena misalnya hanya kenyamanan, tapi bukan berarti benci dengan di sana. Sekali waktu mau ke sana silakan. Iya, ini kenapa ulun pertanyakan ini sebenarnya krusial sekali Pak Ustadz. Pertanyaan yang krusial di tema kita hari ini. Kenapa kita ingin umat kita ini sebenarnya bersatu itu bukan karena masalah masalah pemahaman, tapi masalahnya adalah umat saya pribadi kadang-kadang kita cukup ilmu untuk itu Ustadz. Nah ini kira-kira apa ya gambaran solusi yang terbaik kira-kira khususnya bagi ulama kita, tapi tidak bermaksud ya mengkotak-kotakan ulama Ustadz. Apa pesan yang baik kira-kira untuk kita semua umat nih? Dalam konteks ukhuwah, mestinya kita kedepankan itu adalah persoalan ukhuwah, persaudaraan. Lupakan hal-hal yang memicu perbedaan. Jadi buang perbedaan itu, jadikan persamaan. Perbedaan misal taruhlah, kalau hanya misalnya gini yang ramai kan, kalau sholatnya masih sama-sama subuhnya 2, kalau Qur'annya masih sama-sama, Qur'annya sama, juznya sama, bacaannya sama, kalau masa syahadatnya sama, kenapa kita harus berbeda? Hanya mungkin barangkali mohon maaf nih, yang di sana berkunut, yang di sini nggak kunut, atau sini kunut, sana nggak berkunut. Kunut kan nggak wajib. Apakah kemudian ketika kita sholat di sana berkunut itu kada sah? Tetap sah. Yang nggak kunut juga tetap sah. Maka solusinya adalah dimanapun kita berada, masjid manapun kita, ayo datang aja, sholat aja. Konsepnya bukan melihat masjid, bukan melihat tapi ini rumah Tuhan. Tujuan satu tadi. Tuhan kita Allah. Persoalan imamnya ternyata berkunut, ya udah ikutin. Sudah ketinggalan itu Ustaz ya? Jauh udah lama kita bahas. Makanya kita ini terlalu jauh, sudah usia segini masih membahas. Mau kembali hari gini kata anak-anak muda ini Ustaz lah. Jadi ini penting sekali. Kenapa mentanyakan? Karena memang konsep hari ini, tema kita hari ini memang yang Ustaz sampaikan itu ukhuwah di tengah perbedaan saat kita tak harus sama untuk bersaudara gitu. Jadi untuk bersaudara tuh udah harus sama. Nggak harus sama. Justru kalau sama tuh bingung, bapak ibunya, orang tuanya, atau suami istrinya, atau teman-temannya bingung ya. Kok sama semua, mesti berbeda. Mendidik juga bingung nih. Ternyata anak satu diperintah misalkan tolong anak satu misalkan yang satu berenang. Ternyata satu perintah semuanya berenang ya Ustaz ya. Kan sama semua. Bingung dari orang tua ya. Padahal orang tua ingin yang satunya bukan berenang, yang satunya ingin berlari, sepeda. Nah ini ya Ustaz yang hari ini ya roh daripada apa yang kita diskusikan mengenai ukhuwah ini tadi yang seperti Pak Ustaz sampaikan. Jadi ukhuwah itu ternyata di tengah perbedaan saat kita tak harus sama untuk bersaudara. Dan mestinya para pendakwah, para pembalik juga mendamaikan, memberikan kedamaian, aslihu baina akhawaykum, terus mencerahkan. Jangan sampai kita justru menjadi provokator. Yang kemudian umat ini kan apa kata kiai? Karena panutan. Panutan. Maka tapi insya Allah alhamdulillah belakangan sudah dai-dai kita sudah tipis sekali. Kita betul. Kalau ada sudah tidak sama-sama, sudah sama-sama. Kita alhamdulillah kita syukur kita punya misalnya Ustadz Adi Hidayat, bisa mempersatukan, Gus Baha kan. Ini luar biasa. Ini di Indonesia sendiri udah punya banyak ulama yang bisa menyatukan. Kembali lagi masalahnya ilmu ternyata Pak Ustadz ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sekali ini hari ini Pak Ustadz berkenan untuk mengupas tema ukhuwah ini, karena menurut kami, menurut kita semua, ukhuwah ini hal yang penting, mendasar ya, elementary sekali dalam konsep bagaimana pengembangan Islam itu gitu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, mohon kira-kira nasihat-nasihat Ustadz nih, tentunya betul kita, karena Pak Ustadz kita pandang sebagai seorang ulama juga kan, untuk kita, untuk kami, untuk umat ini. Bagaimana sih kita untuk bisa
menciptakan rasa ukhuwah ini di antara umat sesama umat Muslim dan tentunya juga kepada saudara-saudara kita tidak seiman gitu Ustaz. Iya. Satu yang pernah diucapkan Nabi itu kan, yarhamu man fil ardh, yarhamkum man fis sama. Ada dua teks sebetulnya, ada yarhamukum, ada yarhamkum. Oh iya. Yarhamkum itu dia jazm karena dia jawab amar kan, ada perintah yarhamu, sayangi semua yang ada di bumi. Semua yang di bumi ya manusia, ya binatang makhluk, ya? Sampai makhluk itu kita perlu sayangin. Masih lupa apa kita jangan lupa misalnya dahulu ada perempuan yang disiksa nanti karena dia menyiksa kucing dalam dikurung sampai mati. Ada juga ini misalnya, mohon maaf bukan berarti ini, ada pezina yang justru dengan dia kasih minum anjing dia justru diampunkan dan dimasukkan surga. Artinya kalau dengan binatang saja kita sebegitu sayang diberikan Tuhan ampunan, apatah lagi dengan manusia. Nah maka yang pertama itu tanamkan rasa kasih sayang kita. Sayangi semua yang ada. Pandangan kita pandangan kasih sayang, bukan pandangan kebencian. Semua meskipun kita berbeda paham, berbeda pendapat, bahkan kalau perlu kalau Nabi itu pun lebih ini lagi, yang ngeludahin beliau kasih, dielangin bahkan dibawain sesuatu. Iya betul sekali Ustaz ya. Itu yang lempar dengan batu justru didoain Nabi, semoga nanti itu menjadi di tanah ini nanti akan muncul orang beriman di Taif itu. Taif, ya. Kita yang apa ya? Jadi kalau saya sih lebih ini pada hadis tadi, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, atau yarhamukum man fis sama. Saya di langit pasti sayang dengan ini bumi. Iya. Atau ada juga barangkali Ustaz, ini bisa sedikit kembali ditarik ke belakang lagi, konsep yang bagaimana nanti terhadap yang namanya ukhuwah untuk hubungan insaniyah tadi. Iya. Dalam satu surah Al-Qur'an itu kan menegaskan berkaitan lakum dinukum waliyadin itu. Iya. Ya, membiarkan saja gitu ya. Iya. Bahkan tidak boleh kita menzalimi mereka. Iya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencela. Kita nggak boleh mencela agama mereka. Iya. Nggak boleh menghina agama mereka, nggak boleh mencela sembahan mereka, nggak boleh menghina sembahan mereka. Nah kalau kepada orang non Muslim saja kita nggak boleh mencela, apalagi sama Muslim. Iya. Dan benar ya Ustaz ya, artinya darah, nyawa, harta Muslim antara sama Muslim itu diharamkan. Iya. Darahnya, hartanya, jiwanya haram untuk kita ambil, untuk kita rampas. Itu kan khutbah Nabi di Padang Arafah. Tidak boleh kita menumpahkan darah mereka, tidak boleh kita mengambil harta mereka. Itu khutbah terakhir Nabi itu. Iya. Betapa indahnya ya Ustaz ya, ya. Dalam setiap sendi kehidupan tuh seharusnya tertanam itu. Ini kalau kita jalankan dengan baik, sejahtera kita. Iya. Bayangkan orang kaya sebegitu sayang sama orang miskin, dibantuin yang miskin. Betul. Orang miskin juga menghormati yang kaya. Itu istilahnya sudahlah, pastilah Indonesia yang tanah air kita yang kebanyakan muslimnya ini sukses. Kalah semua negara-negara. Kan kita ini penghasilan paling besar dunia. Betul. Tambangnya ada, sumber daya. Kita paling besar manusia di dunia. Betul. Dan paling banyak orang pintar kita. Kalau memang betul-betul dijalankan ukhuwah, ada rasa kasih sayang, sukses kita. Iya, artinya tinggal bagaimana cara yang benar yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tuntun Rasulullah, Ustaz. Iya. Menjalankan ukhuwah yang benar itu seperti apa, Iya. Ustaz? Nah, ini satu pertanyaan, Ustaz. Untuk tadi menjembatani rasa ukhuwah antara sesama Muslim, umat tadi tentunya juga kepada yang non Muslim, ya. Masjid ini bisa kita jadikan nggak sebagai jembatan untuk merekatkan ukhuwah? Bisa. Masjid malah justru tempat kita merekatkan ukhuwah. Di Masjidil Haram itu lihat semua manusia dalam satu kesatuan persaudaraan di situ. Iya. Walaupun berbeda bahasa kan disatukan dengan akidah kita. Jadi masjid ini tempat ukhuwah. Seharusnya. Betul ya. Bukan tempat kita membanding-bandingkan dengan yang lain. Iya. Artinya mempertemukan antara yang tadi
kaum yang berkecukupan dengan yang kaum serba kekurangan ya Ustaz ya. Itu bisa dijadikan konsep demikian kira-kira Ustaz ya. Di masjid itu kalau zaman Nabi itu kan sangat paripurna. Di masjid bukan tempat sholat, tempat ibadah doang. Di masjid Nabi tempat mengumpulkan sahabat untuk mendiskusikan rapat dan sebagainya. Bahkan di masjid itu Nabi menjalankan strategi semua. Masjid itu paripurna. Masa mensejahterakan umat di masjid juga tempatnya. Masjid ini mestinya di tempat untuk mensejahterakan umat. Ini gimana kan ini konsepnya harusnya kita perhatikan. Masya Allah. Jadi ini sangat menarik sekali Ustadz. Ingin rasanya kita satu hari penuh atau mungkin berhari-hari nih membahas, mengupas tuntas berkaitan dengan ukhuwah ini. Pemirsa, dari apa yang tadi disampaikan oleh obrolan kita tadi dengan Pak Ustadz Husaini Sawan, tentunya kita berharap punya gambaran tentang bagaimana ukhuwah ya Pak Ustadz ya. Ternyata ukhuwah itu tidak hanya membatasi dalam kaitan dengan hubungan yang sesama umat, hubungan antar satu objek atau subjek tertentu, misalkan hanya masalah kegiatan di masjid. Ternyata luas sekali Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, mohon Pak Ustadz kira-kira Pak Ustadz bisa memberikan closing untuk atau penutup dari akhir dari sesi kita ini, kesimpulan dari apa yang kita obrolan Pak Ustadz. Baik, satu yang perlu kita ingat ketika Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Aslihu baina akhawaikum, maka damaikan ketika ada saudara kita itu yang sedang bertengkar atau berbeda paham. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, maka kalian akan disayang, akan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Maka itulah harapan saya ke depan dengan adanya obrolan santai ini menggugah kita. Ke depan yang pasti yang harus selalu kita kedepankan itu utamakan ukhuwah. Hal yang selain itu, hal-hal yang apapun, bayangkan bahwa kita masih dalam satu saudara. Maka tak pantas rasanya kita menyakiti saudara kita yang lain. Hanya karena persoalan perbedaan. Walaupun niat kita baik, tapi belum tentu benar. Niatnya baik tapi caranya mungkin salah. Salah caranya. Kan banyak orang punya niat baik tapi caranya yang nggak benar. Bahasanya nggak santun. Kan semua orang punya niat pasti ingin nyelamatin. Oh ini salah, dia nggak selamat. Tapi caranya dia salah. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya podcast ini menjadi jalan kita, paling tidak langkah kita untuk mengenalkan, mengingatkan kembali kepada awal bahwa kita ini mesti bersaudara. Saya kira itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Pemirsa, hari ini kita kembali mendapatkan ilmu yang terpentingnya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita juga untuk mengembangkan Islam. Ya, jadi ini bagian dari usaha kita untuk bagaimana untuk mengembangkan umat juga untuk bisa berpikir lebih dalam tentang Islam ini secara kafah, Ustadz ya. Iya. Walaupun hanya dengan kata satu ukhuwah, kata tadi ternyata ukhuwah itu tidak dengan kata ukhuwah kok. Persaudaraan itu ternyata menjadi basic utama bagi umat Islam ya. Iya. Bagaimana umat ini akan nanti menuju satu tujuan nanti di akhirat. Semua berkumpul dalam satu persaudaraan. Tidak hanya di dunia dengan ukhuwah, tapi di akhirat juga nanti berkumpul dalam surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini sudah memberikan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan jadi hikmah, mudah-mudahan jadi tindakan yang kita bisa lakukan keseharian kita dan menjadikan Islam berjaya. Tentunya kepada kita semua. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat ya. Barakallah. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Baik pemirsa, kami mengakhiri untuk podcast kita hari ini tentunya dengan harapan umat pemirsa bisa memberikan like-nya, tentunya juga dengan subscribe. Boleh komen, silahkan komen, memberikan kritik. Apapun untuk kritik akan kami terima untuk tentunya untuk kebaikan dakwah kita. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.